Alright, now very good. Nah sebenarnya hari pagi ini sama terus saja dive in, terus masuk ke dalam firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Ayub. Okay. Nah kenapa saya nak terus saja tidak mau panjang lebar ini, sebab ini satu kitab yang sebenarnya sangat menarik juga dan susah untuk sebenarnya kita nak membaca. Nah, dalam waktu 40 hari doa berpuasa kita, adanya satu pembacaan renungan setiap hari adalah semua 42 fasa Ayub, betul? Sebenarnya saya bergumul sebab Ayub adalah suatu kitab yang sangat susah untuk dibaca, bahkan untuk khotbah dia. Namun begitu, Ayub juga ada banyaknya menyentuh satu topik yang sangat relevan untuk kita semua, yaitu tentang keperitan dan penderitaan hidup. Betul? Siapa sini yang boleh relate, yang pernah kamu mengalami keperitan dan penderitaan hidup, pain and suffering in your life. Alright? Sama ada physical, mental, emotional kah? Tiada yang boleh escape. Sama ada sekarang ataupun kemudian kita akan mengalami. Betul? Setuju? Alright? Whether now or later you will experience suffering, pain in our lives. Cuma hanya berbeza dari segi level, degree dia, berapa serius dia saja, ya. Nah, saya sudah cuba digest, mencerna 42 fasa Ayub dan mendapat beberapa pelajaran yang kita dapat belajar hari ini, yang saya ingin menolong kita untuk belajar ini. Tidaknya secara keseluruhan menyeluruh, memang sangat banyak, ya. Tapi harapan saya, apa yang saya akan share pagi ini adalah sebagai suatu pedoman. Waktu kita mengalami mungkin keperitan hidup, kesusahan hidup, kita dapat menjadikannya pedoman untuk kita menghadapi kesusahan tersebut. Terutamanya juga apabila kita membaca Ayub, kita akan lebih memahami apa yang sebenarnya disampaikan oleh firman Tuhan dari Ayub ini, ya. Saya akan fokus kepada respon Ayub dan Tuhan, kurangnya dari respon 3 kawan Ayub dan juga Elihu. Alright. Now, terlebih dahulu sebelum kita baca, ada suatu perkara yang saya percaya kita mungkin harus mengakui, dan saya rasa kita semua setuju bahwa ada setengah keperitan hidup kita ini sebenarnya kita yang bawa ke atas diri kita. Setuju? Karena kecuaian diri kita, kebodohan diri kita, tetapi ada juga kalanya di mana keperitan hidup kita, kesusahan hidup kita ini muncul tiba-tiba, tidak ada invitation. Datang ke dalam hidup, serbu masuk, tendang pecah pintu kehidupan kita, masuk merompak kesehatan kita, keuangan kita, hancur keluarga kita, kerjaya kita, dan sebagainya. Betul? Ya. Dan ini yang terjadi kepada Ayub, yang paling teruknya apabila semua ini terjadi, membuat kita ni bingung mengapa ia berlaku. Can you relate? Boleh relate? Ya. Inilah Ayub. Nah, kita nak baca dan kita lihat apa yang kita boleh belajar apabila kita menghadapi tantangan macam ini dalam kehidupan kita, ya. Okey, sudah buka Ayub? Saya membaca dari Alkitab versi Borneo, fasa 1. Semua lihat Bible, ha? Here we go. Ada seorang lelaki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia tidak bercela. Tidak bercela maksudnya dia ada integrity, ya. Blameless in English. Juga tulus atau benar, ya. Dan takut kepada Allah, fear God, serta menjauhi kejahatan, shun evil. Can you imagine? Kamu hantar CV kepada company nak cari kerja. Inilah cara kamu introduce sendiri. Wow. Luar biasa, kan? And this is how job is being introduced to us. It's amazing, right? Okay, here we go. Kedua, dia dikurniai 7 orang anak laki dan 3 orang anak perempuan. 10 orang anak, semuanya dari satu isteri yang sama. Dahsyat dari isteri itu. Okay, ayat ketiga.
Miliknya termasuk 7.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 ekor keledai betina dan ramai hamba. Oleh itu dia menjadi orang terkaya antara semua orang di timur, atau in English we call it the greatest man in the east. It's very powerful, alright? Nah, kita lompat ke ayat ke-6. Look at verse 6. Ayat ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah, or it's called the angels, alright? There's another English translation, menghadap Tuhan. Dan iblis turut sama dalam kalangan itu. Berfirmanlah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau datang? Jawab iblis kepada Tuhan, dari berjalan ke sana kemari di bumi dan menjelajahinya. Nah, pause sebentar. So iblis dia jalan ke sana kemari, itu macam konsep lepak. You know, iblis lepak-lepak. Iblis tak buat lepak tahu. Sebenarnya apa tujuan dia ke sana kemari? Kalau kamu ada baca di 1 Petrus pasal 5, dia berkata di mana iblis dia berjalan keliling atau ke sana kemari. Apa tujuan dia? Seperti singa mengaum-ngaum mencari orang untuk yang dapat ditelan dia. Alright, so the devil go around, doesn't lepak. He look for people, look for us, Christian, that he can swallow, he can eat. Okay? So he is not doing lepak-lepak. Understand that? Nah, ayat ke-8, terus kita baca verse 8. Firman Tuhan berkata kepada iblis, sudahkah kau perhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus dan takut kepada Allah, serta menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu saja? Does Job fear God for nothing? Ayat 10, bukankah engkau menegakkan pagar di sekelilingnya dan seisi rumahnya serta segala hartanya? Engkau memberkati pekerjaan tangannya dan ternakannya semakin bertambah di negeri itu. 11, tetapi coba ulurkan tanganmu, sentuhlah segala miliknya, pasti dia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan berkata kepada iblis, nah, segala sesuatu miliknya ada dalam kuasamu, hanya jangan kau sentuh dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadirat Tuhan. 13, pada suatu hari, semua katakan pada suatu hari. Dalam kehidupan kita semua adanya banyak pada suatu hari. Oke? Yang kita tidak mau ia datang. Ketika para anak Ayub baik lelaki maupun perempuan sedang makan minum anggur di rumah abang sulung, 14, datang seorang pesuruh kepada Ayub berkata, ketika lembu-lembu sedang membajak, keledai betina merumput berhampiran 15, orang Shiba datang menyerbu, merampas semuanya. Mereka membunuh dan penjaga dengan mata terpedang. Hanya hamba seorang sahaja yang terselamat sehingga datang menyampaikan hal ini. Ketika orang berbicara, 16, datang seorang lagi. Dia belum habis cakap, datang satu lagi. Berkata, api Allah menyambar dari langit, bakar kawanan domba, para penjaganya serta menghanguskan mereka. Hanya hamba sendiri yang terselamat hingga datang menyampaikan ini. 17, ketika orang itu masih bercakap, datang seorang lagi yang lain dan berkata, orang kasih membentuk 3 buah pasukan menyerbu kawanan unta. Mereka merampas semua, membunuh para penjaga. Dan saya saja yang terselamat sampaikan ini kepada engkau. 18, ketika orang itu masih bercakap. Hey, you understand this or not? Satu kaligus semua datang. Have you ever experienced something like that before? Masa kamu kurang sehat sakit, kamu kena accident lagi, alah tak cukup makan lagi, masalah ini lagi, example. Wah, everything just happened like that. Very bad luck, orang Cina bilang. Very suay. You understand this? It's quite bad, right? Okay, now let me finish this. Anak-anak Tuhan, baik lelaki perempuan sedang makan, minum. 19, tiba-tiba datang angin, lagi kencang dari seberang gurun tandus menghentam 4 penjuru rumah, lalu rumah itu pun roboh menimpa para anak sehingga mati semua mereka. 20, maka berdiri Ayub. Nah, ini yang kita nak baca. Dia segera mengoyakkan jubahnya, mencukur rambut kepalanya, lalu bersujud di tanah menyembah dan berkata, dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan pergi. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Dalam semua hal ini, Ayub tidak berdosa atau menuduh Allah berbuat salah. Kalau terus baca di fasa kedua,
In English, we call it the final nail on the coffin. Paku yang terakhir pada itu keranda. Tiba-tiba Ayub dijangkiti penyakit kulit yang begitu teruk, amat teruk, sangat teruk sekali. Dari kepala sampai kaki is torture. Disiksa oleh itu penyakit. Overnight, seluruh hidup dia itu yang bahagia hancur. And Ayub bingung. Kenapa dia bingung? Sebab sejauh yang dia boleh ingat, dia dapat ingat itu, dia tidak berbuat dosa, tidak melakukan apa yang kesalahan terhadap Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata ini, Ayub tidak bercela, juga tulus dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Dan 2 kali Tuhan bilang di Ayub 1 dan Ayub kedua, ini Tuhan yang cakap, sesungguhnya tidak ada orang yang seperti dia di bumi. Dia tidak bercela, tulus atau benar dan takut kepada Allah serta menjauhi kejahatan. Nah, saudara dikasih sekali maksudnya, Ayub itu seorang yang very good. Siapa di sini boleh bilang yang ini ayat sesuai untuk kehidupan kamu? Describe your life. Anybody here? Tanya kamu sebelah ini, kamu gak ada? Right? It is so good, man, right? Now here's the problem. Dengan semua yang kita baca ini, sekarang kita berhadapan dengan sesuatu persoalan yang sangat susah kita, tapi harus jawab. Kita perlu jawab. Susah dia dijawab. Mengapakah Tuhan membenarkan perkara yang buruk berlaku pada orang yang baik seperti Ayub? Why do bad things happen to good people? Pernahkah tanya soalan macam ini? Kenapa perkara yang buruk berlaku pada orang yang baik? Why do bad things happen to good people? Kita sebut good people ini, sebenarnya kita juga secara langsung atau tidak langsung, termasuk kita sendiri yang kita bilang itu good. Ya, Tuhan, saya tidak mencuri, saya tidak merompak, saya cari rezeki dengan ikhlas, saya tidaknya korupsi 2.6 billion, saya tidak korupsi LCS, saya tidak korupsi ABC itu. Kenapa saya pula yang kurang? Itu korup punya orang masih lagi kaya. Halo? Tidak kamu? Pernahkah tanya soalan seperti macam itu? Why do bad things happen to good people? Pernah? Kenapa Tuhan semua perkara yang buruk melanda kehidupan saya? Why do I have to face all these things? Soalan yang jujur, yang ikhlas, we ask questions like that. Kita termasukkan diri kita yang kita anggap adalah baik. Sebab itu bagi kita, tidak patutnya kita ditimpa malapetaka ataupun menghadapi kesusahan. We have this version thinking. Nah, ini adalah satu masalah di sini ya. Sebab kenapa? Definisi baik kita itu berdasarkan kepada standard manusia. Tetapi apabila perkara yang buruk berlaku dalam kehidupan kita, kita mempersoalkan Tuhan standard kebaikan dia itu. So we ask questions like, jika Tuhan baik, if God is good, mengapa dia membiarkan perkara buruk terjadi kepada orang yang baik? Now here's the problem. Kita define good standard kita. Tapi waktu bad things happen, we bring God. Why do you allow bad things happen to good people? Wait a minute. You understand or not? Dia saya ingatkan kita semua, Tuhan yang kata, dia yang berkata, Ayub tidak bercela, benar, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. God is the one who said Ayub is good. Jadi Tuhan yang saja layak untuk menjawab persoalan, why do bad things happen to good people? Oleh itu kita harus menjawab soalan dari perspektif Tuhan, bukannya kita diri. If I am the one, kita yang define apa itu good, kenapa kita nak minta Tuhan jawab itu soalan, why do bad things happen to good people? Tapi kalau Tuhan sendiri yang sebut, this is good. Kalau
sesuatu yang buruk terjadi kepada itu orang yang Tuhan cakap itu good, Tuhan sendiri yang harus jawab itu soalan. Why do bad things happen to good people? Setuju? Adakah Tuhan jawab? Of course, dia ada jawab. Ini yang kita akan belajar pagi ini. Mau tahukah jawaban kepada persoalan ini? Why do bad things happen to good people? Siapa mau tahu? Lambat tangan. Okay, here we go. Now, terlebih dahulu, apabila kita mengalami keperitan, kesusahan, keperitan is pain, alright? First of all, God allows us to articulate our feelings. Tuhan izinkan kita menyuarakan perasaan kita. Tidak salah menyuarakan perasaan. Dia mengizinkan Ayub menyuarakan perasaan dia. Tidak, Tuhan menghalang dia dari fasa 3. Ayub menyuarakan perasaan sampai ke fasa 38. Barulah Tuhan dia meresponi. Dia tidak menyekat Ayub. Berhenti, tidak. Dia biarkan Ayub meluahkan, express, articulate all his feelings. Sampai Ayub tak larat sudah, dia berhenti. Baru fasa 38, Tuhan dia mulai menjawab. Dia meluahkan perasaan dia, kedukaan dia, kesedihan dia, keperitan dia, kesakitan dia, apalagi kekeliruan dia, dan kemarahan dia. Ayub was very angry. Wow. Dan pada suatu kali, 2 kali sebenarnya, Ayub, dia tanya satu soalan kepada Tuhan yang kita semua pernah juga dengar persoalan ini, mengapa aku dilahirkan? Why was I even born? Pernah dengar kan ini soalan? Why was I even born? Di fasa 6, dia merasakan Tuhan menyasarkan anak panah beracun. Go and read chapter 6. That God has a poisonous arrow aiming at him, shooting him, That's how he felt. He articulated, dia suarakan dia. Dia suarakan dia tidak ada harapan, lost hope. Dan feel useless, tidak berguna. Fasa 9 dan fasa 10, Ayub mau membawa Tuhan masuk ke mahkamah supaya Ayub boleh membuktikan dia tidak bersalah. Wah, you challenge God to go to court, That's how he's feeling. He just meluahkan. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia merasakan Tuhan tidak memperlakukannya dengan adil. Dan fasa 23, di mana dia merasa Tuhan sembunyikan dirinya dari Ayub. God doesn't want to show up. It's all there. Dan fasa 24, dia mempersoalkan keadilan Tuhan. It is normal to feel. Hanya orang yang mati saja tidak ada feelings. Tanya kawan sebelah, ada feelings atau kamu hari ini? It is okay to feel. Tidak salah itu feeling. Dan juga it is okay untuk kita mengekspresikan feeling kita itu. Ekspresi ya, bukan misalnya kalau saya marah, saya ekspres saya marah, tapi bukan maksud saya mau pergi marah kau, bunuh kau. Nah, not like that. Okay? So you can express it, meluahkan kekecewaan kamu dan sebagainya. Tambahan, Ayub sebenarnya dia banyak tanya Tuhan, why? Mengapa Tuhan? Why God? Pernahkah kita tanya soalan macam tu? Bisa kita tanya. Tapi tidak berarti Tuhan wajib menjawab seperti yang kita tuntut. Tidak berarti Tuhan wajib jawab, tahu? Boleh kita tanya. Dan yang peliknya, Tuhan tetap berdiam sehingga fasa 38. You know how long is that? Hidup kita menjadi lebih sukar apabila Tuhan berdiam. Halo? Setuju? But I have something for you this morning. When God is silent, just be patient. Ketika Tuhan berdiam, bersabarlah. Bagaimana Ayub diingati oleh orang? How do people remember Ayub? Ayub tidak orang remember dia sebagai orang yang takut Allah, tidak bercela, benar. No! Yakobus perjanjian baru itu, remember Ayub, he says what? Kamu telah mendengar kisah kesabaran
Ayub bukan kisah kebenaran ataupun takut akan Allah. No, Job was remembered by his patience. Wow. So when God is silent, just be patient. Seringkali kita minta Tuhan untuk memberi kita penjelasan. Why God? Why this happened to me? Why that? Why that? Jelaskan, explain to me, explain to me. Tetapi kita sudah lupa bahwa Tuhan telah memberi kita janji. God has given us promise, not explanation. Let me give you one example. You see, saya ada itu frozen shoulder. Problem lah, mana tangan saya tak boleh gerak. Some of you already know I shared before early this year kan. Dan bulan Januari saya sudah mula jumpa ini chiropractor untuk buat terapi. Sekarang saya lebih 80% sudah sembuh lah. I look forward to play badminton. Okay, tapi belum lagi habis, tapi still have to heal first. Waktu pertama kali saya jumpa doktor chiropractor saya, wah dia explain lah, dia check semua tu. Lepas tu dia explain, dia buka dia punya komputer, semua gambar bahu semua dia explain. Sini frozen shoulder ada level, ada tahap dia. Dia kata ini tahap pertama, kedua macam mana explain semua itu. Dia kata, Daniel, kau punya tahap ini kronik. Paling teruk punya. Alright, sekurang-kurangnya 9 bulan kena buat terapi seminggu 2 kali. Oh, right? So he explain semua. Baru saya faham apa terjadi kepada bahu saya. How many know that itu tidak remove itu pain saya itu. Masih sakit. Saya sudah tahu explain. Oh, ini yang terjadi. Masih sakit. You understand me? You always ask God, why? You still feel pain one. Jawaban kepada persoalan kita itu tidak akan remove kesakitan kita, saudaraku. We live by promises of God, not by the explanation of God. Kita hidup oleh janji Tuhan, bukan penjelasan Tuhan. Understand? So, kita bisa tanya sebanyak mengapa yang kita mau tanya kepada Tuhan. Why God? Why? Tapi berjaga-jaga, berhati-hati, janganlah sehingga kita punya soalan itu persoalan why, kuburkan kita. Bury us. A lot of people, they ask God, why? Tuhan tak jawab, why? Tak jawab. That why has buried them. Alive. And that's the danger. Ask all you want, but be careful. Don't let it to bury you. The second thing, apabila kita mengalami keperitan hidup, yang pertama, Tuhan allow kita articulate our feelings. Yang kedua, God allows us to argue with our friends. Tuhan izinkan kita berhujah, berdebat dengan teman kita, saudaraku. Ayub, dia berhujah. Dia justify. Apa dia justify? Justifikasikan. Dia ini baik, ini dan sebagainya dengan kawan dia. Sebab kawan dia tuduh dia, yang ini, yang itu, yang macam itu. Eliphaz, Bildad, Zophar, 3 orang kawan dia itu. Dari fasa 4 hingga 31, wah dia dialog. Berhujah. Macam debat sudah. Sepatutnya mereka datang kepada Ayub yang sedang berduka cita ini. Kasihlah dorongan, penghiburan. Habis sebaliknya buat dia lagi sakit. Mereka ingat, mereka sedang membela Tuhan. Waktu Ayub sebenarnya, waktu dia mengeluhkan perasaan dia. Masa mereka mendengar keluhan Ayub, mereka mula mau defend Tuhan. Jangan kau defend Tuhan kan. Malangnya dari membela itu menjadi perdebatan dan perselisihan di antara mereka yang tidak sehat. So I call it the 5 M's. In English is ABCDE. Accuse, belittle, condemn, discourage, and then E is what I call that. Ini keliru BM dan English. Mereka menuduh, menghina, mengutuk, mematahkan semangat dan menggoda Ayub. What do I mean by that? Okay? Is that mereka menuduh Ayub. Jika Ayub menderita, pasti Ayub berdosa. Hui. Pernah gak dengar orang cakap manju? Sekarang you mengalami ini kesusahan. Kerana kau berdosa. Terus dia jump to conclusion. Menuduh sebarangan. Mendesak Ayub bertobat. You bertobat Ayub. Kalau you bertobat, kalau you
Tapi apa salah saya? Ayub tidak dapat. What do I have? What have I seen? I have not done anything sin against God. You tell me to repent. What is it? I cannot even recall. Tidak dapat saya ingat apa dosa saya. So they told Ayub to bertobat daripada dosa yang dia tidak commit langsung. Anak kamu mati kerana berdosa, tuduh lagi. Ayub kamu tidak rendah hati, tuduhan lagi. Semua di situ. Di fasa 19 mereka menghina Ayub. Jahil kau ni. Kurang ilmu. Tidak hikmat. Ayub tahu tidak hikmat. Kemudian dia mengutuk. Dan habis mematahkan semangat. Discourage him. Ayat di pasal 18 kan. You know the worst form of discouragement. Alright. Adalah orang menaburkan itu perasaan takut akan mati kepada kamu. Do you know that? You can discourage people, right? But the worst form is to discourage you by fear of death. Dia cakap-cakap supaya kamu takut itu mati. Fasa 11, mereka menggoda Ayub. Apa dia yang menggoda Ayub tu? Menggoda Ayub untuk tawar-menawar dengan Tuhan untuk bebas dari penderitaan dia. Dia menggoda dia lah. So entice, the word come back. E, A, B, C, D, E. Alright, so easy. All this M. Alright, menggoda dia untuk kamu pergi cakap dengan Tuhan, tawar-menawar, kemudian then you escape your suffering lah. Now, jika mereka ini kawan yang sejati, mereka akan tahu Ayub seorang yang benar mah. Betul? Tapi kenapa mereka menuduh dia? Akhirnya di fasa 42 kita baca, Tuhan menegur ini 3 kawan ini dan suruh mereka harus pohon ampun daripada Ayub. You read that? God rebuked the 3 of them. God tahan saja, diam saja until it's time God rebuked them. Nah, apa yang sama sampaikan? What is my point here? Akhirnya selepas semua argumen ini, Ayub dia sadar, dia menyadari bahwa semua argumen yang dia buat dengan teman-teman dia tiada hasil, semua sia-sia sahaja. It's futile. That means you can do all you want, argue. Actually, it's useless. What's the point? But the third thing is actually something I want you to catch. Yang ketiga, God always has the final say. Apabila kita mengalami keperitan hidup, Tuhan selalu kata putuskan final say. Alright, kata putus milik Tuhan. Di poin ketiga inilah saya akan menjawab soalan yang kita tanya, tajuk saya itu, why do bad things happen to good people? Ini dia jawab. To good people, ini jawaban dia. Okay? Kita bisa menyuarakan perasaan, mengeluh, berhujah, berdebat, everything. Semua kita sudah buat, kita cakap semua itu. Akhirnya Tuhan masih memiliki kata putus yang terakhir itu karena Tuhan adalah yang berdaulat. God is sovereign. Why do bad things happen to good people? First of all, understand because karena Allah berdaulat dalam perbuatannya, sembahlah Dia. God is sovereign in His acts. Worship Him. Let me show you. Di Ayub ini, salah satu tema utama adalah kedaulatan Tuhan. 31 kali perkataan Maha Kuasa, Almighty, digunakan bagi Tuhan itu. The word Almighty means sovereign, daulat. Alright? Maha Kuasa. Jadi salah satu tema utama Ayub adalah kedaulatan Allah. God is sovereign. Di fasa 38, akhirnya Ayub, dia semua suara-suara berdebat, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan tanya dia 77 soalan. There's a lot of questions, next slide here. 77 soalan Tuhan tanya. Alright, dan semua soalan yang Tuhan tanya ini kepada Ayub, diajukan kepada Ayub, memusatkan pada perbuatan besar Tuhan dalam penciptaan dia.
in God's creation, how great, mighty acts of God. All 77 questions related to that. Dan saya cuba ringkaskan dia dalam 3 kategori soalan ini untuk kita faham. Alright, 3 kategori ini. Ringkasan. Number 1 is that, dapatkah kamu, menjelaskan, explain ciptaan aku. Rujukan di situ, saya balik baca. Ayat 38. Can you explain my creation? Were you there? Kamu ada di sana kah? Waktu saya ciptakan matahari, waktu saya ciptakan bintang, Ayub kan ada di sana. Waktu saya cipta ini laut, ini gunung, kamu ada di sana kah Ayub? Kamu ada di sana kah Rafael? Kamu ada di sana kah Deborah? Maksud saya letakkan matahari di sana. Ada di sana kamu? Tidak ada kan? Tidak ada di sana. Bolehkah kamu kontrol awan? Kontrol kilat, kontrol kontrol angin, kontrol matahari, kontrol bumi itu, orbit itu. Bolehkah kamu kontrol? Boleh tidak? Jadi, siapakah kamu untuk mempersoalkan perbuatan Tuhan yang besar, sedangkan kamu tidak dapat mencipta 1 biji bintang pun? Halo? Ini Tuhan tanya dia, ayo. Second category of question is, dapatkah kamu mengendalikan ciptaan aku? Govern, rule, mengendalikan. Can you do that? Siapakah yang pastikan itu matahari dia tidak ambil cuti? Halo? Matahari dia ambil cuti, apply application, cikgu, mau approve kah kau? You understand what I'm saying? Siapa yang pastikan itu orbit, suatu hari dia tidak tiba-tiba mau reverse balik, dia pusing. Sekarang dia clockwise kan? Clockwise, right? Tiba-tiba dia mau, boring lah, anti-clockwise. Pikirkan. You understand what I'm saying? Suddenly, siapa sini yang pastikan, tidaknya suatu hari, bumi tiba-tiba dia mau off itu gravity. What happens to us? Can you govern my creation? You can't. Apa yang Ayub respon? Lihat Ayub respon dia. Ini dari pasal 40 dia respon. Tapi kita lihat, ini satu ayat, saya pull that verse out. It's powerful. Aku ini hina adanya. It means I am unworthy dalam bahasa Inggris. Apa yang dapat aku jawab kepadamu? How can I reply your question? Cikgu tanya soalan kepada kamu Sonia. Imagine, you reply, aku ini hina adanya. Hey. Lampau stres kau Sonia. Hey, you don't answer like that, but God asked him question. Then you just say, I don't know how to answer. 我不知道. Cukup bah. You know what he said? Aku ini hina. I am unworthy. Why suddenly he feel like that? Because the question that God asked him makes him realize, who am I? The question God persoalkan perbuatan dia yang daulat itu. Who am I? You see? And the third category of question dalam 70 soalan ini is, dapatkah kamu menaklukkan ciptaan aku? Subdue in English. Kita respon Ayub 42 fasa itu kita lihat, saya ringkaskan itu respon dia. Saya tidak dapat menjawab soalan engkau Tuhan. Apa yang saya dapat lakukan adalah mengaku kesombongan aku, merendahkan diri dan bertobat. You look at that. After God finished 77 question, he didn't like, di sekolah, hantar saja kertas kosong. Kalau tak tahu jawabkan, ini dia mau respon. Can you imagine? Di bilik peperiksaan, tak tahu jawab semua itu, bertobat aku. Can you imagine that? That must be something so powerful in these 77 questions, right? Satu soalan pun Ayub tak dapat jawab. Dan saya garanti, kita pun tidak dapat jawab satu soalan. Kalau Ayub orang yang takut Allah tak dapat jawab, siapa kita ini dapat jawab? You can't answer single one of them. And Ayub hanya dapat menjawab seperti ini. Kita lihat ayat ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan apa-apa pun dan rancanganmu tidak dapat dicegah. Your purpose cannot be stopped. I know you can do anything. Firmanmu, ayat 3,
So means God speak. Tuhan cakap dengan Ayub. Siapakah ini yang meragukan hikmahku dengan tidak berpengetahuan? That means you have no knowledge, no wisdom. You question my wisdom. Then Ayub jawab, itulah sebabnya aku telah menyatakan apa yang aku tidak faham. We talk what you don't understand. Hal-hal terjadi terlalu ajaib, too big for us, for me, yang tidak aku ketahui. Suddenly he realized actually he been talking rubbish. That he actually doesn't know at all. Actually, mengikut 3 ayat ini, responsi dia kepada Tuhan, tanya 70 soalan itu, you can see 3 things Ayub menyedari. He suddenly realized. Dan saya berharap, berdoa, kita semua hari ini pun akan menyedari. Alright, number 1, bahawa Allah adalah Allah dan kita bukan. God is God and we are not. Allah bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki, yang dia mau. Manusia tidak bisa. Setuju? Dan tiada siapa yang dapat menghalang Allah. Setuju? You scream all you want, you talk all you want, you curse God all you want. After you curse God, right? Kutuk Tuhan tidak, saya takut kamu kutuk aku lah. Okeylah, saya berhentilah. No way, man. God is God. Right? Siapa kita untuk mempersoalkan Allah atas apa yang dilakukan walaupun kita tidak faham. We don't understand. God is still God. The second thing from that verse, itu ayat kita baca itu, Allah mempunyai tujuan dalam segala yang dia lakukan. God has a purpose in all that he does. Tiada siapa dapat menghalang. Iblis pun tidak dapat menghalang. Dan segala yang dilakukan oleh Tuhan sentiasa sempurna. His purpose, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka kita semua yang mengasihi dia, yang telah terpanggil sesuai dengan rencana dia. Amin. Roma 8:28. Dan the third thing is the most important, powerful. Look at this. Is ketika kita tidak dapat memahami sesuatu perkara, berserahlah kepada Dia yang Maha mengetahui segalanya. When you can't understand, surrender to Him that knows everything. You see? Nah, ini yang saya mau jelaskan sikit di sini. Untuk kita sanggup berserah sepenuhnya. See, we are challenged by our understanding. Kita kurang faham, kurang mengerti apa ini terjadi, mengapa. So we don't understand, right? So we surrender to Him who knows everything, right? But how? You see, the point is, ini sangat memerlukan kita mengenal Tuhan dari hati, bukan saja dari kepala kita. Jika kita mengenal Tuhan dari hati kita, kita akan tetap percaya kepada Dia meskipun kita tidak memahami. Sini, tak paham? Never mind, it's here. Tapi masalahnya, kalau kita hanya mengenal Tuhan dari otak kita, saudaraku, we will use our brain. Kita figure out, kita reason, kita nak fikir, kita nak debate, kita nak tanya soalan. Why? Explain, why? And then we are so stressed up sebab tak ada jawapan. Why we are so stressed? Because we are limited terhad kita punya pengetahuan. So when our brains is so limited dengan pengetahuan kita, how much more can you reason? You sampai reason to level maximum sudah, you snap lah. Because you are a brain being, there's no heart in it. So mengenal Tuhan dari hati, bukan saja dari otak kita, then you can do this. But you know what? Actually Ayub, apa yang dia buat dari Fasal 3 ayat 31 itu, actually this is something dia macam terperangkap dalam debat itu dengan kawan-kawannya. Responsi pertama dia itu yang terbaik. Apa responsi pertama dia? Tengok ayat itu. Setelah malapetaka datang, anak mati, semua habis, bakar, semua itu sudah habis. Apa respon Ayub? Maka Ayub berdiri, segera koyakkan jubah, bercukur rambut, that's called berkabung. Itu that thing. But what was his first response to God is bersujud di tanah menyembah. Dan kata dia, aku telanjang keluar dari kandungan ibu, telanjang juga akan pergi. You know what it means, right? Kita keluar dari kandungan ibu tidak pakai Jojo Armani punya baju.
telanjang kita. Keluar itu telanjang. Masa kita matikan orang saya mau pakai baju tapi brand, apa nama dia? Giorgio Armani ke, Chanel ke, Burberry ke, tahu gak semua itu? Tidak tahu. Ripco ke, untuk masuk kubur kan? Masuk. You can wear all you want. Akhirnya semua juga masuk dalam tanah. Balik juga. So that's what it means. Telanjang kau datang, telanjang aku pergi. Now ini next one. Tuhan yang memberikan. Tuhan juga yang boleh ambil balik. Tuhan memberi. Tuhan boleh ambil. Then look at the yellow color one, right? Segala puji bagi nama Tuhan. Dalam semua hal ini, Ayub tidak berdosa dan menuduh Allah berbuat salah. You see the word menyembah dalam bahasa asal syaka bukannya menyembah macam itu, tapi memang macam itu, tapi terbaring flat, muka di tanah macam tu. Sebab itu dia kata bersujud di tanah. Bukan bersujud macam ini, but flat. You know what's flat? Right? Muka di tanah, kaki straight. Kita punya konsep menyembah, berdiri macam tu. Ini dia apa ini konsep? Apa postur ni? Ini adalah postur berserah sepenuhnya kepada dia yang berdaulat. That is a posture. Worship adalah salah satu kunci yang paling utama untuk menolong kita memahami keperitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Sebab worship akan menolong kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih kita dekat kepada Tuhan, lebih lagi kita mengerti apa yang kita alami sekarang. You understand? That's why Ayub's posture is worship. Kita angkat tangan pun malas. Dan kita mau Tuhan jawab soalan kita. Why do bad things happen to good people? Kenapa kau diam? Jawab. Right? Pasal kita tak cakap begitu, sikap kita macam itu. Sesiapa pun bisa berkata, Tuhan beri, Tuhan ambil. Siapa pun boleh cakap. Anybody also can say. Tetapi kalau berkata, segala puji bagi nama Tuhan, semasa waktu kita mengalami keperitan, kesengsaraan, penderitaan, and you go and praise God. Ini menunjukkan betapa kuatnya Ayub berserah kepada kedaulatan Tuhan. I'll give you one example. Siapa sini pernah putus cinta? Jangan angkat tangan. Okay, so waktu kita putus cinta, kita nyanyi lagu putus cinta kan? Waktu dulu saya masih muda, sekarang muda, itu lebih muda. Putus cinta, nyanyi lagu lah. Bisanya kalau kita Tony Braxton. Unbreak my heart, say that you love me again. Right, correct not? Okay, kalau saya punya kawan-kawan di sekolah yang Melayu itu, dia suka itu Isabella. Oh, banyak orang tahu sini kah? Ada yang first service kurang tahu dia tu, tak pernah nyanyi itu. Tahu nggak itu lagu tu? Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Tahu lagu tu? Asmin tahu. Sebab dia bercinta tu. Mengapa kita berjumpa, namun akhirnya berpisah, terpisah. Correct not? Alright, let's sing the chorus, okay? 2, 3, 4. Dia Isabella, lambang cinta yang lara. And then, terpisah kerana adat yang berbeza. And then we cry on a bed. Betul? Itulah putus cinta nama dia. Betul tidak? Mana ada orang putus cinta? Segala puji bagi nama Tuhan. Ada weh? Come on, be honest. Go on not? Orang yang cakap tak macam tu, putus cinta pernah kau alami kan? Nobody. So when you are pain, you are suffering, you will sing songs that show you are in pain, you are suffering, menderita. Mana orang segala puji bagi nama. Segala puji syukur. No? Puji syukur Tuhan. Sebab dia yang rugi. Itu orang yang putus cinta kau tu, laki tu. Syukur Tuhan. Janganlah
minum racun serangga. Minum racun tikus. Tengok cermin dulu, itu tikus kah tu? You see? So, you never see it. But Job, you cannot compare with Job. You putus cinta saja tau. You tengok Ayub punya, wow. And what did he do? Segala puji bagi nama Tuhan. Wow. Because when you understand, God is sovereign in His acts, berdaulat dalam segala perbuatannya, you can only learn to worship Him. Saya boleh bayangkan sebuah lagu yang Ayub nyanyi itu. Next slide itu. Mazmur 150, one of my favorite song. Pujilah Dia kerana perbuatannya yang hebat. Puji Dia kerana kebesarannya yang unggul. Wow. Postur menyembah ini memberi Ayub kesabaran yang luar biasa. Saudaraku, mengenali kedaulatan Tuhan dan hidup di bawah kedaulatan Tuhan akan memberi kita kekuatan yang kita perlukan untuk menghadapi segala penderitaan dalam hidup kita. When you understand, you learn to worship God in your pain, through your pain. Yang kedua, why do bad things happen to good people? First of all, kerana Allah berdaulat dalam perbuatan, worship Him. Secondly, kerana Allah berdaulat dalam kehendaknya, takutlah akan Dia. God is sovereign in His will. Fear Him. You know, Ayub bisa saja kutuk Allah dan mati. Seperti istri dia bagi tahu dia, kutuk saja Allah dan mati. Especially dalam kehidupan kita, waktu kita ada kesusahan, ada keperluan, kita berdoa, Tuhan tidak menjawab, tak menjawab lagi. We have come to a stage, kita mau berhenti percaya kepada Tuhan sudah. Kita mau reject God sudah. There are people like that. But what did Ayub jawab dia? Kita lihat jawaban Ayub. Dia jawab apa? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? We only receive good from God, not trouble. He challenged his wife. His wife said, kutuk saja Allah mati. Tidakkah saya terima juga buruk dari Tuhan? Hanya baik saja. See, this is a very powerful doctrine. Theology. You have a wrong theology of God, you have a wrong kind of a thinking, wrong kind of a living. Banyak orang Kristian bilang kan, oh kalau buruk itu Tuhan tak baik, dia tidak bereskan sampai apa yang buruk yang berlaku itu, God is not good. No. You see, I want you to understand this. Concept orang atheist, those don't believe in God, adalah apabila perkara buruk berlaku, mereka kata itu perbuatan Allah. Tuhan punya salah. Kalau bad things happen, God's fault. Apabila hidup baik, semua kredit manusia. Do you understand what I'm saying? Hidup buruk, semua salah Tuhan. But what did Job say? Apakah kita menerima yang baik saja, tidak yang menerima buruk dari Tuhan? Respon dari Ayub ini terus mensenyapkan, silence itu iblis. Sebab iblis, dia mencabar Tuhan dengan ini soalan dia tanya. Next one, he says, adakah Ayub takut kepada Allah dengan begitu saja? Did Job fear God for nothing? You know what it means? It means, right, dia takut kepada kamu sebab kamu berkati dia, mah. Tengok, banyak ayam, itik, semua tu anjing, babi anjing tak ada, lembu, kerbau, istri, 10 orang anak. Ui, kaya lagi, terbesar lagi dia orang yang di sebelah timur. He is so rich, so famous. That's why he fear you lah. You understand this question? Ayub yang jawab si iblis dengan jawapan yang di ayat 2 itu. Bukan Allah yang jawab. Apa dia bilang? Apakah kita mau menerima baik saja dari Allah, bukan yang buruk? Soalan yang sama juga kita semua harus tanya. Adakah Rafael takut Allah dengan begitu saja? Rafael ini juga satu. Adakah Jenny takut Allah dengan begitu saja? Adakah Priscilla, you fear God for nothing? Yohanes, kamu takut Allah begitu saja? Maksudnya kalau tiada baik yang berkat pun kamu takut Allah? You have to answer that question. Iblis tidak tahu apa yang Tuhan tahu, bahwa Ayub akan tetap setia
setia meskipun dia akan kehilangan banyaknya dalam segalanya dalam hidup dia. Iblis tidak maha tahu, Tuhan saja yang maha tahu. Dia tidak tahu. Kebanyakan orang tidak ada masalah untuk mengasihi Tuhan waktu masa baik. Tapi kalau mengasihi Tuhan waktu tidak baik, but I want you to tell you this, ini this truth. Next slide, show me. Allah mengizinkan penderitaan berlaku dalam hidup kita untuk menguji bukan saja kesejatian iman kita, tetapi juga sejauh manakah cinta kita kepada Dia. Kita tidak dapat memalsukan cinta kita semasa dalam penderitaan. You cannot fake one your love when you go through hardship. Do you know that? You can't fake it. Itu sebab Tuhan uji kita to show whether you really love God. Does Job fear God for nothing? Jadi persoalannya, apakah rahsia Ayub ini dapat buat macam ini ya? Ini rahsia dia. Ini Tuhan yang cakap this verse. Okay? Can you read for me together? 1, 2, 3. Sesungguhnya apa yang Tuhan bilang pasal Ayub? Dia takut Allah. Apa yang Tuhan bilang pasal Ayub? Dia menjauhi kejahatan. Oleh sebab itu Ayub ada hikmat dan pengertian akan apa yang sedang berlaku dalam hidup dia, bahawa Allah itu berdaulat dalam situasi dia. Jadi dia takut akan Allah. When you fear God, you have the wisdom and understanding what you are going through. The answer is there. Don't ask, why do bad things happen to good people? Ask yourself, do you fear God? Tanya diri, kamu takut Allah atau tidak? If you yes, you will have the understanding. Why the bad things happen to good people? Lihat, baca, apa Ayub cakap ini? Teruskan. Namun begitu, dia tahu tentang jalan yang ku ambil. Tuhan tahu. Ayub cakap, Tuhan tahu apa yang ku ambil jalan. Lihat, setelah dia menguji aku akan keluar seperti emas. Apa maksud dia cakap oleh Ayub? What is Ayub talking here? And after he have tested me, I will come out as gold. Sebab untuk itu emas keluar, dia mesti masuk perapian yang sangat panas, teruk panas sekali, supaya dia bakar semua itu yang lain itu yang tidak murni itu, dia menjadi murni seperti itu emas. We call it purification. Pemurnian. And so Job understand that what he was going through, Tuhan sedang memurnikan dia. Jadi apabila kita mengalami keperitan hidup, jangan kita bertanya, bagaimana saya dapat keluar dari keperitan ini? Soalan salah. Sepatutnya kita tanya, apakah saya bisa dapat daripada keperitan ini? You can come out, but come out what? Has what? Kita boleh escape pandemic. Lepas escape pandemic, you jadi apa? Emas ke batu? You tanya kawan sebelah, kamu emas ke batu ni? Tanya, emas ke batu ni? The point is not what you're going through. No, the point is not why. The point is, will you come out as gold? You see, Ayub, dia ada hikmat, pengertian, mengerti bahawa dia perlu dimurnikan. Ini orang yang takut Allah, menjauhi kejahatan, tidak bercela, benar, tulus. Dia pun mengerti dia perlu lagi dimurnikan. Apatah kita lagi kan? Macam mana dia tahu semua ini? Lihat, kakiku tetap mengikut langkahnya. Aku tetap menurut jalannya, tidak menyimpang. Aku tidak menjauhi daripada perintahnya. Aku menyimpan khazanah firmannya lebih daripada makananku seharian. You know what it means, right? This one is more than what he eat. The food. McDonald's. You know what I mean? So what I'm trying to say is this, friends, semua ini firman Tuhan yang memberi dia hikmat. Mengerti kenapa dia mengalami semua itu. Saudaraku dikasih sekalian, ketika kita berfikir
saya tidak perlu dimurnikan lagi. Itulah maksudnya kita menjadi sombong, kita tidak mengerti firman Tuhan. I don't know what you're going to do in your workplace. You say, wah panas dalam kerja saya itu, susah pastor. Tuhan sedang memurnikan kamu. Amin. Yang terakhir, why do bad things happen to good people? First one, karena Tuhan daulat dalam perbuatannya, worship dia. Kedua, karena Tuhan berdaulat dalam kehendaknya, takutkan dia. Ketiga, akhirnya Tuhan berdaulat dalam rencana penebusan dia, percayalah pada dia. God is sovereign in His redemption plan. Trust Him. Interesting, masa waktu dia mengalami penderitaan itu, he can say like this, look at this. Namun demikian, maksudnya apa saja yang terjadi kepada aku, namun demikian, aku tahu, I know bahwa penebusku, my redeemer, hidup, he lives. Dan pada akhirnya dia akan berdiri di atas bumi setelah kulitku dibinasakan sedemikian rupa, tanpa tubuhku juga aku akan melihat Allah. Akan kulihat dia memihak kepada aku, mataku akan memandang dia, bukan yang lain, batinku merindu di dalam dadaku. You know what it means? Maksudnya Ayub sangat yakin penebus dia akan menyelamatkan dia, dan juga dia sangat yakin dia akan hidup. Kalau dia tak hidup, macam mana dia melihat Tuhan? You understand? He was so confident that he shall see God, the Redeemer. Of course, this is actually a prophecy, nubuatan di mana Kristus adalah Redeemer, penebus kita. How do I know that? Apa dia cakap? Akhirnya dia akan berdiri atas bumi. Siapa berdiri atas bumi? Yesus. It's a prophecy of that Redeemer, penebus that come to earth. Oh, beautiful. Let me tell you something. You know, I want to say this. Ada suatu persoalan, banyak orang tanya, mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu tentang penderitaan? Why does God not do something about suffering? Dibiarkan saja itu suffering. God can do something. Snap the finger, boom, suffering semua sudah hilang. God can do that, right? Correct or not? Why are you suffering? Because God didn't do something. No, actually kalau kita mendengar soalan di belakang soalan itu, ada satu soalan yang lain di belakang soalan ini. What is the question? The question is like that. Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu tentang penderitaan mengikut kehendak saya? Mengikut saya punya demand, expectation. Why does God not do something about suffering according to what I want? There is a proper question behind the question. Because did God do something about suffering? Of course. Lihat salib Yesus. Tuhan sudah melakukan sesuatu tentang penderitaan. Lihat salib Yesus. Tuhan tidak duduk jauh-jauh di takhta dia di syurga melihat saja. Oh Rafia, kamu sengsara. Oke, saya doa untuk kamu lah. Oke, all the best, all the best. WhatsApp lagi hantar. Emoji, tang, all the best. Tidak, Tuhan sendiri datang ke bumi menjadi daging manusia dan mengalami penderitaan untuk kita. Wow. Dia akan penebusku. Wow. Can you wrap around with your head on that? Ibrani. Kita lihat. Kita tidaklah mempunyai imam besar, itu Yesus, yang tidak dapat merasakan kelemahan kita. Sebaliknya dalam segala hal dia telah menghadapi godaan seperti yang kita hadapi, tetapi dia tidak melakukan dosa. In other words, when we go through suffering, it's not that Jesus don't understand. You know something? Apabila kamu mengalami suffering kan, hanya orang yang pernah mengalami itu suffering yang mengerti apa yang kamu suffer. You know what I'm saying? Maksud ayat ini, Tuhan Yesus dapat merasakan apa yang kita merasai. Salah satu cabaran hidup kita, apabila kita mengalami keperitan hidup kan, kita rasa tiada orang mengerti. Right? Right? Tiada orang mengerti. Saudaraku yang saya kasih sekalian, Yesus adalah Allah yang mengerti penderitaan kita dan dia membawa kita melewati semua itu.
kasih Allah telah ditunjukkan paling besar di penderitaannya di kayu salib. The love of God, bigger shown to us masa dia suffer di kayu salib. You know what's the most powerful thing for you to understand here? You know, Allah menderita dalam Kristus. But the paradox is this. Adalah bahwa kita dapat mengalami kasih Allah yang paling besar ketika kita mengalami penderitaan. Do you want to experience God's love? So powerful. Waktu kamu mengalami penderitaan, you understand the cross even better. Let me show to you. Ayub. Lepas semua mereka cakap, Ayub dan 3 kawan semua cakap, Elihu termasuk. First word, Tuhan respon. Ayat pertama sebut apa? Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Tuhan bisa jawab dia mana-mana, bila-bila. Tapi Tuhan pilih untuk menjawab Ayub dalam badai. In the storms, God spoke. Kita semua prefer Tuhan bercakap dengan kita masa ada matahari sunshine, beautiful. Tapi ada kalanya Tuhan prefer bercakap dengan kita, berfirman dengan kita dari dalam ribut dan badai. Wow! When you go through the storms, God speaks through the storm. Out of it. Wow. Are you getting what I'm trying to tell you? So amazing. Sebenarnya Ayub tidak tahu. Fasa 42. Kita saja yang sudah baca. Waktu Ayub dalam suffering kan. Mana dia tahu fasa 42 akan datang. Tidak dia baca itu. Ayub hanya boleh buat apa? Trust God. Itu saja. Kita boleh berkata kita percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaan hanyalah bermakna apabila kita menghadapi krisis. Trust is only meaningful when you face crisis. Ayub sabar, patient. God is silent, He is patient. Sampai fasa 42. Can you show it to me? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Do you understand what it means? 2 kali lipat maksudnya kerbau 2 kali sudah. Dulu ada 10,000 sekarang 20,000. 2 kali lipat dia ladang sekarang dulu 10 ekar sekarang 20 ekar. You know what I'm saying? 2 kali ganda. But the interesting thing is anak dia. Tuhan bagi dia 10 orang anak lagi. 7 lelaki, 3 perempuan. And so what I'm trying to say is that God written all this, but wait, berapa anak dia written? 10 saja. Tapi firman Tuhan kata 2 kali ganda. How come not 20 children? Because first time you got 10 children mati bahkan. So if you 2 kali ganda, means supposed to have 20 children bah, right? Because you understand that Ayub masih ada 20 orang anak, 10 bersama Tuhan, 10 bersama dia di rumah dia. We look at death, kita kira kematian ahli keluarga kita itu suatu kehilangan. Tuhan melihat dia adalah suatu gain. Is what? Keuntungan. We don't look at it that actually there's a gain in the kingdom of God. Tuhan ada satu tambahan, worshipper di syurga. Hey, tidak kau rejoice dengan Tuhan? Right? That's the right way to see. Amen. Kesaksian ini, I want to share this with you. Berkenaan 5 orang hamba Tuhan missionary ini, Roger, Pete, Jim, Elliot, Nate, Saint, and Ed McCulley. Mereka muda masa itu, tahun 1955, sangat muda, all in 20s. Ada yang sudah kahwin, ada anak kecil. Tuhan panggil mereka untuk pergi menjangkau suatu suku, nama dia Aukas atau Waorani, dan satu nama yang lain, Aukas also the same. Di Ecuador, tempat itu nama dia Ecuador, okay? You tengok Google Maps you can find that. Tapi Auka ini adalah suatu suku yang sangat ganas, pembunuh yang ganas. Maksud itu mereka hanya ada lebih kurang 4,000 saja yang tinggal itu suku mereka, populasi. Dan tidak banyak mereka ada kaum perempuan sebab mereka praktis korbankan bayi perempuan.
So, beberapa bulan setelah 5 hamba Tuhan ini masuk ke dalam itu kampung orang Warani, Aukas untuk menjangkau mereka. Berapa bulan kemudian mereka sudah connect. Tapi mereka dijumpai pada Januari 1956, that means beberapa bulan kemudian, kelima-lima semua ditombak mati. Speared to death. Tinggalkan ada Balu dan juga anak yatim. At this point, we begin to ask, why do bad things happen to good people? Mereka tidak buat salah. Why do bad things happen to good people? Kita mungkin tanya seperti itu, tapi bagi istri Jim Elliot, Elizabeth Elliot, dan adik Nate Saint, nama dia Rachel, dan juga anak Nate Saint, nama dia Steve Saint. Saya pernah kongsikan kisah Steve Saint di sini. Mereka bukan tanya soalan macam itu. Mereka tanya soalan bagaimana kita bisa memberitakan berita baik Injil kepada orang. Seperti ini. We ask, why do bad things happen to good people? They ask, how can I bring the good news to these people? Dengan itu, mereka terus masuk lagi. Elizabeth Elliot, Rachel, Nate Saint's sister, dan anak Nate Saint itu, Steve Saint, akhirnya menjadi anak angkat kepada itu Auka yang bunuh bapak dia. Orang-orang bunuh bapak menjadi bapak dia. Dan akhirnya seluruh suku Auka telah diselamatkan. Seluruh Auka percaya kepada Tuhan hari ini. Wow, you cannot wrap around this. But you know the most beautiful thing, saya mau share Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot, istri kepada Jim Elliot, 10 tahun selepas, don't go there first. Go back to the one, follow me. 10 tahun selepas suami dia dibunuh, dia tulis sebuah buku, nama dia Through the Gates of Splendor. Dan waktu belum lagi semua Auka diselamatkan, belum lagi. So dia tulis buku ini, dan dalam buku ini, epilog dia tulis seperti ini. Kita tahu bahwa berkali-kali dalam sejarah gereja Kristen, darah para martir atau orang mati syahid telah menjadi benihnya untuk gereja. Kita tergoda untuk menganggap suatu persamaan mudah di sini. 5 orang telah mati, ia berarti akan ada bilangan X penganut Kristen orang Warani. Wah, kita coba buat matematik macam tu. Mungkin begitu, mungkin tidak. Allah adalah Allah. God is God. Yes or no, God is still God. Next one. Saya menurunkan dia dalam hati saya. That means I will remove him, I dethrone him in English from my heart. Jika saya menuntut agar dia bertindak dengan cara yang memuaskan tanggapan saya tentang keadilan. You understand this? Itu adalah roh yang sama yang mencemuh. Jika engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib. Ada ketidakpercayaan. Bahkan ada pemberontakan dalam sikap yang mengatakan Tuhan tidak berhak melakukan ini kepada 5 orang ini kecuali. You understand this? So powerful. Having an understanding, why do bad things happen to good people? You see friends, trusting God when you do not understand is to let God be God. Percaya kepada Allah ketika kita tidak mengerti adalah biarlah Allah menjadi Allah. Dan hasilnya kita akan dapat ketenangan. Yang Elizabeth Elliot says, a rest not based on circumstances. Ketenangan yang tidak bergantung kepada situasi kita. Dengan itu, kita tidak akan interpret keadilan dan belas kasihan Allah mengikut kita punya situasi. No. Di sebaliknya, kita menafsirkan kita punya situasi berdasarkan kepada keadilan dan belas kasihan Allah. Amin.
Kita pakai teleskop untuk lihat barang yang jauh untuk dekat kepada kita, betul? Kalau kita pusing balik, kita tengok yang salah, itu objek jauh lagi dia pergi, betul? Jadi kita harus tanya kita sendiri. Masa kita mengalami keperitan hidup, mana satu arah yang kita guna, yang belah yang kita guna untuk tengok itu. Kalau tengok belah yang salah, everything so small. Salah kita punya perspektif. Tengok dari perspektif yang betul, you draw so closer to God. Do not interpret God's mercy and justice based on your circumstances, but interpret your circumstances based on God's justice and mercy. You will understand and you will have the answer. Why do bad things happen to good people? Because God's mercy and justice telah dinyatakan di atas salib. Just look at the cross. You get the answer. Let's pray. Ada di antara kita hari ini sangat perlukan firman Tuhan ini. Sebab kamu mengalami pergumulan yang sangat besar terus sekali. Menghadapi kesusahan hidup, keperitan hidup. But this is for you. Dan kamu sudah belajar untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan melalui firman Dia pagi ini. Takut akan Dia, percaya kepada Dia, dan menyembah Dia seperti Ayub. Nah, inilah dia yang saya mendorong saudara untuk meresponi kepada Tuhan. Jikalau kamu adanya sedang mengalami keperitan hidup, God is here for you. Tidak, saya sangat rindu untuk tepang tangan berdoa untuk saudara, tapi saya mau respect karena ada kita SOP lagi. Di mana kamu berduduk sekarang, letak tangan kanan atas hati kamu untuk meresponi kepada Tuhan. Kamu kata, ya ini khotbah pagi ini, firman Tuhan pagi ini untuk saya secara pribadi. You respond to God. Yes. Di mana kamu berada? Teach me Lord, ajar saya Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Tetap percaya, tetap takut akan Engkau dan tetap menyembah-Mu di dalam segala yang saya hadapi karena Engkau berdaulat. You are sovereign in my life. Teach me Lord. Yes. Tuhan, saya berdoa untuk anak-Mu yang telah meresponi Tuhan pagi ini. Engkau melihat pergumulan, keperitan yang mereka hadapi Tuhan. Tuhan, Engkau mengerti, Engkau yang peduli. Seperti mana Engkau telah menangis buat pihak Marta dan Maria untuk mereka, bukan untuk Lazarus. Saat ini juga Engkau menangis untuk anak-anak-Mu yang sedang meresponi, yang sangat memerlukan Tuhan hadirat-Mu, penyertaan-Mu. Mungkin Tuhan silent, tapi kami dapat merasakan pasti Engkau hadir. Engkau dapat merasai apa yang kami rasakan dalam hati kami, Tuhan. Sebab itu saya berdoa agar anak-anak-Mu yang sedang meresponi saat ini, Tuhan, mereka akan mengambil postur worship seperti Ayub. Karena mereka mengerti bahwa Engkau berdaulat dalam segala perbuatan-Mu. Mereka akan sentiasa takut akan Engkau karena mereka mengerti Engkau berdaulat dalam kehendak-Mu. Mereka akan belajar seperti Ayub untuk takut akan Engkau, sebab itulah hasil adanya hikmah dan pengertian. Dan saya percaya juga mereka akan terus percaya kepada Engkau meskipun adanya perkara mereka tidak mengerti, tetap mengahami, tapi mereka tidak berhenti trust you. Sebab Engkau berdaulat dalam redemption plan Engkau, Tuhan. Saya serahkan mereka dalam tangan-Mu dan saya percaya penyertaan Tuhan sedang bersama dengan Engkau, saudaraku. God is touching you, so powerful. Receive that, terima. Terima. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu. Mari kita angkat bersama nyanyikan lagu ini. Come on. Worship Him, worship Him.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, dahsyat lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami memuji, puji Dia, sembah Dia. Haleluya, come on, worship Him seperti Ayub. Engkau ajaib, dahsyat, luar biasa. Haleluya, maha perkasa. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Allah kita ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, dengan suara one more time. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Awesome God, mighty God. Yes, Lord. Shalalalaboya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan, ajaib. Oh, mighty God, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. One last time, come on, come on. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh yes Lord. Oh, puji Dia, come on. Sembah Dia. Dahsyat lagi. Haleluya. Woo. Awesome God, mighty God. Yes Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam segala hal yang kami hadapi Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau jauh lebih maha perkasa, maha besar daripada segala situasi yang kami hadapi. Ajarlah kami melihat dari itu teleskop, dari sebelah yang betul, bukan yang salah. Dan dengan itu kami, can draw so near to you. You become so big in our lives. Tuhan, saya serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu pagi ini. Kiranya hadirat-Mu sentiasa menyertai kami Tuhan. Setiap hari di mana kami pergi, balik kerja, sekolah, keluarga kami Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu yang sentiasa membungkusi kami Tuhan, dan kasih karunia-Mu yang menuntun setiap jalan kami Tuhan. Tuhan, biarlah wajah-Mu yang menyinari kehidupan kami Tuhan. Apapun cabaran rintangan kami hadapi, hikmat dan pengertian Engkau memberi kepada kami. Jadi kami tolak di tempat ini Tuhan,
dengan penuh kesyukuran dan kasih karunia-Mu yang membimbing setiap hari kami. Sumi telah kami berdoa dan kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang telah datang atas bumi ini, pergi ke salib, sebab itu kami ada pengharapan. Semua percaya katakan, amin. Praise Jesus, come on everybody. God bless you. God bless you. Jumpa lagi minggu depan. God bless you. Have a great week. Bye-bye.